Para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan kesehatan. Ke sejumlah tempat hiburan malam. Selebgram dan TikTok melanggar peraturan Sejumlah PPKM rumah level makan 4 dan kafe di Banjarmasin terpaksa ditutup paksa petugas Hajatan dan yang seluruh digelar oleh pengunjung seorang anggota dibubarkan. DPRD Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video ini saya akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Sebelum masuk ke pembahasan contoh kasusnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak itu sendiri adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dan pengertian pengingkaran kewajiban adalah tidak melakukannya sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM yang saya ambil dari internet. Para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara di Pantai Wisata Otan. Polisi sedang mendalami dugaan pelanggaran prokes karena menciptakan kerumunan. Inilah momen ketika para pejabat tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berpesta di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Terdapat panggung musik serta meja-meja makan yang jaraknya berdekatan. Walau banyak yang menggunakan masker, namun kerumunan tetap tercipta. Acara ini merupakan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah NTT yang dihadiri Gubernur Victor Bungtilu Leiskodat dan wakilnya Joseph Naesoi, serta hampir seluruh bupati dan wali kota NTT. Video ini tersebar di media sosial dan menuai beragam komentar karena digelar di tengah pandemi. Polisi kini sedang mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri oleh para pejabat ini. Pemirsa, Joy Putri, selebgram dan TikTok yang sempat viral di jagat media sosial akibat melanggar peraturan PPKM level 4 saat pesta ulang tahun divonis bersalah dalam sidang justisi. Pada Kamis siang, Joy Putri divonis membayar denda 12 juta rupiah. Selebgram TikTok Julia Eka Putri atau Joy Putri menghadiri sidang justisi di Kecamatan Bekasi Utara pada Kamis siang. Dalam sidang justisi ini, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan terdakwa bersalah terkait pesta ulang tahun yang dilakukan saat masa perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4. Hakim menjatuhkan vonis denda sebesar 12 juta rupiah, subsidiar 20 hari kurungan kepada Joy Putri. Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi ke pihak hotel yang memfasilitasi lokasi pesta ulang tahun dengan denda sebesar 17 juta rupiah. Baik pihak Joy Putri maupun pihak hotel sendiri menerima putusan hakim dan meminta maaf kepada masyarakat luas atas tindakan yang dilakukannya. Sebelumnya, video pesta ulang tahun yang dilakukan Joy Putri di sebuah hotel bintang 5 di Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Perayaan ulang tahun ini sempat menjadi perbincangan netizen karena digelar saat masa perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4. Razia protokol kesehatan dilakukan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada Jumat malam. Hasilnya petugas masih mendapati sejumlah tempat hiburan malam menerima pengunjung. Sanksi tegas diberikan yaitu penutupan sementara selama sebulan. Jika sanksi ini dilanggar, maka izin usaha akan dicabut. Hanya dibatasi buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah, sejumlah rumah makan dan kafe di Banjarmasin terpaksa ditutup paksa petugas dan seluruh pengunjung dibubarkan. Tindakan ini menyusul diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah Kota Banjarmasin mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Akibatnya petugas dari Polresta Banjarmasin dibantu Kodim 1007 Banjarmasin langsung menindak tempat usaha yang melanggar jam malam dan menimbulkan kerumunan di sejumlah titik di Kota Banjarmasin. Jika terus melanggar, Satgas menyatakan tidak segan untuk menutup sementara tempat usaha.
Video hajatan yang digelar oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 5 dan 27 detik itu, para tamu tampak tidak menjaga jarak sosial serta tidak mengenakan masker. Acara yang berlangsung hingga malam hari tersebut juga menghadirkan pentas musik yang memicu kerumunan. Kini kasus hajatan pesta pernikahan anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut tengah diselidiki kepolisian. Sejumlah pemuda yang tengah berkerumun ini kocar-kacir melarikan diri saat dibubarkan Satgas COVID-19 di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten Minggu malam. 2 pemuda tanpa masker yang sebelumnya kabur diberi sanksi push up 20 kali. Selain itu, petugas memberi teguran keras kepada pemuda lainnya yang melepaskan masker.